Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tanggal 31 Juli tertulis di kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35, demikian dikatakan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menyaksikan dan melihat adanya sikap dan perlakuan yang berbeda serta penghormatan yang berbeda-beda terhadap sesama. Ada orang-orang yang diperlakukan sangat dihormati dan diperlakukan khusus. Ada orang-orang yang juga diperlakukan, direndahkan dan tidak dilayakkan. Seseorang dihormati biasanya karena jabatannya, karena kekayaannya, karena pendidikannya yang tinggi atau karena status sosialnya. Sebaliknya ada orang yang direndahkan karena ia miskin, karena ia tidak berpendidikan atau berasal dari suku atau budaya yang minor dan lain-lain penyebab. Saudara-saudari, perlakuan dan pandangan yang membedakan ini juga dilakukan oleh bangsa Yahudi di zaman Alkitab. Orang-orang Yahudi termasuk Petrus menganggap bahwa mereka bangsa-bangsa yang lain di luar bangsa Yahudi adalah bangsa-bangsa yang dianggap rendah dan tidak layak untuk diselamatkan. Mereka sebagai bangsa Yahudi adalah umat pilihan Tuhan dan hanya kepada mereka lah Allah memberikan kasih karunia dan keselamatan itu. Tetapi melalui peristiwa yang dialami dan disaksikan Petrus sendiri, Allah mengubah cara pandang Petrus. Petrus menyaksikan bagaimana Allah juga mengasihi dan menyelamatkan Kornelius dan keluarganya yang berlatar belakang bukan orang Yahudi. Kornelius sendiri itu adalah seorang perwira Romawi. Bagi orang Yahudi saat itu, untuk bergaul dengan bangsa lain pun dianggap tidak pantas. Namun Petrus akhirnya mengerti bahwa kasih dan keselamatan Allah bukan hanya untuk bangsa Yahudi semata, melainkan untuk semua orang, untuk semua suku, semua bangsa. Allah tidak membedakan semua orang. Di hadapannya semua manusia memiliki nilai yang sama karena semuanya adalah ciptaannya yang berharga. Allah menerima semua orang yang mau datang kepadanya, yang mau percaya kepadanya, yang mau taat di dalam firman-Nya tanpa memandang muka. Yakobus juga mengingatkan kita di dalam kitabnya. Dia mengatakan bahwa saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kita amalkan dengan memandang muka. Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudara, kita tidak boleh membeda-bedakan orang atau memandang muka. Kita harus memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang dan menerima semua orang yang mau menyambut kabar gembira ini dengan penuh sukacita. Siapapun dia, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, miskin atau kaya, hamba atau tuan yang mau menerima Injil, harus kita sambut dengan tangan yang terbuka. Nats hari ini merupakan titik penting dalam pelayanan gereja, mula-mula juga gereja pada saat ini, bahwa kasih dan keselamatan Allah tidak hanya untuk satu bangsa, tidak hanya untuk bangsa Yahudi, tapi untuk semua bangsa, untuk semua orang. Kasih Allah itu bersifat universal. Keselamatan dari Kristus itu terbuka bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Di hadapannya semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menerima kasih karunia-Nya. Oleh karena itu kita dipanggil untuk meninggalkan sikap pilih kasih. Mari belajar menerima setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang berharga, yang sangat agung. Janganlah kita merasa lebih tinggi atau jangan juga merasa lebih rendah dari orang lain. Mari saling menghargai setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa. Seperti matahari yang menyinari semua orang, semua ciptaan tanpa memilih-milih siapa yang akan menerima cahayanya. Demikian juga sesungguhnya kasih Allah diberikan kepada semua orang yang datang kepadanya.
dengan iman dan penuh ketaatan serta ketundukan untuk menundukkan diri menyembah dan memuliakan Tuhan. Demikian juga lah pelayanan gereja haruslah menjadi pelayanan sejati yang lahir dari kasih yang mengenal kasih Tuhan, bukan dari kepentingan pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan, menyadarkan kami bagaimana kami memperlakukan sesama kami, seluruh manusia yang berbeda-beda dengan segala latar belakangnya. Biarlah kami memandang dan memperlakukan semua orang sama di hadapan kami, di hadapan Tuhan, sebagaimana Tuhan memperlakukannya, menerima setiap kami sama di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya setiap manusia itu berharga, siapapun itu, dengan latar belakang apapun itu, semuanya adalah alamat keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami dengan segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Berkati anak-anak kami yang sedang studi, sedang kuliah, sedang mencari pekerjaannya. Berkati saudara-saudari kami. Berkati kami yang sedang terpuruk, yang sedang menghadapi masalah pergumulan karena sakit penyakit. Sembuhkan Tuhan sakit penyakit di antara kami, saudara kami. Sembuhkan dan pulihkan keadaan mereka, sehingga mereka juga kembali boleh bersuka cita, bergembira, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Yang sedang terpuruk, sedang di dalam pergumulan, Tuhan angkat kembali, Tuhan topang kembali, sehingga mereka dapat berpengharapan lagi akan pemulihan kehidupan mereka dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang kemarin, dan berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkat saudara sekalian sekarang sampai selamanya. Amin. Selamat bekerja, beraktivitas, dan jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan harus kita tebarkan melalui topot, tangihon, tangiakon. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.